جهل ظالم وعليه برد من التسويف أورده البلايا ومع تبت بابك غير جود فما هو واقف يرجو العطايا وما هو حد. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di video pembelajaran saya kali ini atau Learning Journal. Nah, di sini saya akan menemani kalian dalam membahas sebuah tema penting dan sangat relevan bagi kalangan akademik, yaitu strategi penulisan dan publikasi artikel ilmiah. Kawan-kawan sekalian, artikel ilmiah adalah karya tulis berbasis penelitian yang menjadi salah satu pilar utama dalam dunia akademisi. Artikel ini tidak hanya berfungsi sebagai media penyebaran pengetahuan, tetapi juga menjadi indikator kualitas intelektual dan kredibilitas seorang akademisi. Kawan-kawan sekalian, dalam dunia akademik, artikel ilmiah tidak hanya menjadi media penyebaran pengetahuan, tapi juga menjadi tolak ukur produktivitas dan kredibilitas seorang akademisi. Nah, namun perlu diingat, masih banyak dosen maupun mahasiswa yang menghadapi tantangan dalam menyusun dan mempublikasikan artikel ilmiah. Beberapa faktor penyebabnya antara lain kurangnya pemahaman terhadap struktur penulisan jurnal ilmiah, minimnya pelatihan, serta belum optimalnya penggunaan teknologi seperti reference manager, misal Zotero, Mendeley, dan alat deteksi plagiarisme. Kawan-kawan sekalian, dalam video pembelajaran kita kali ini atau LJ kali ini, pembahasan akan dibagi menjadi 3 bagian utama. Yang pertama ada penyusunan artikel ilmiah, yang kedua ada penulisan artikel ilmiah, dan yang terakhir ada publikasi artikel ilmiah. Kita masuk ke bagian yang pertama, yaitu penyusunan artikel ilmiah. Kawan-kawan sekalian, penyusunan artikel ilmiah adalah tahap awal yang sangat menentukan. Struktur umum yang digunakan biasanya adalah IMROD yang merupakan singkatan dari Introduction, Method, Result, and Discussion. Nah, di sini kawan-kawan sekalian, jadi ada 4 poin yang harus digarisbawahi. Yang pertama, Introduction. Introduction adalah bagian pendahuluan yang menjelaskan latar belakang, tujuan, dan gap penelitian. Yang kedua, metode, yaitu bagian yang menjelaskan metode penelitian secara rinci, termasuk pendekatan dan teknik yang akan digunakan. Yang ketiga ada result, yaitu menjelaskan temuan penelitian, biasanya didukung dengan dukungan data, tabel maupun grafik. Yang keempat atau yang terakhir adalah discussion, yaitu pembahasan yang menginterpretasikan hasil, membandingkan dengan penelitian sebelumnya, dan menyampaikan implikasi atau saran. Nah, di sini biasanya harus ditemukan nilai-nilai kebaruan. Selain itu, penulis harus menyusun judul yang ringkas, namun mencerminkan isi artikel secara tepat. Latar belakangnya dan tujuan penelitian harus mengacu pada masalah nyata dan disertai dengan gap riset yang jelas. Selain itu, landasan teori dan kerangka berpikir harus logis dan ilmiah, didukung oleh literatur terbaru dari sumber terpercaya, semisal Scopus atau Google Scholars. Jadi begitu kawan-kawan. Yang kedua, kita masuk ke penulisan artikel ilmiah. Nah, harus kita pahami bahwa penulisan artikel ilmiah harus menggunakan gaya bahasa akademik yang sesuai, yaitu formal, objektif, tepat sasaran, dan bebas dari ekspresi emosional. Penggunaan istilah teknis yang spesifik, penyusunan ide yang sistematis, serta dukungan terhadap argumen dengan data dan teori yang relevan sangat diperlukan. Selain itu, kalimat yang digunakan juga harus efektif, jelas, dan tidak berbelit-belit.
Ingat, harus objektif bukan subjektif. Baik kawan-kawan sekalian, kita masuki ke poin yang ketiga, yaitu publikasi artikel ilmiah. Setelah artikel ditulis secara lengkap, tahap selanjutnya adalah publikasi. Tahap ini adalah proses yang kompleks dan memerlukan strategi khusus. Berikut adalah hal-hal penting yang mungkin harus kita lakukan sebelum mempublikasikan artikel ilmiah atau jurnal. Yang pertama, pemilihan jurnal. Nah, di sini kita harus memilah-milih terlebih dahulu jurnal yang relevan dengan topik dan bidang ilmu yang kita bahas. Pastikan jurnal tersebut memiliki reputasi baik, terindeks di database internasional seperti Scopus atau Web of Science atau WOS. Kita harus teliti ini jurnal Sinta berapa, Sinta 4, 5, 3, atau bahkan 2 dan 1. Yang kedua, ketentuan submission. Setiap jurnal memiliki pedoman penulisan dan pengiriman naskah yang biasanya tersedia di situs jurnal. Penulis wajib mengikuti format yang diminta. Biasanya jurnal-jurnal itu memiliki formatnya masing-masing. Setiap jurnal, misal WIT memiliki jurnal Adikro, biasanya disediakan template jurnalnya. Kita harus mengikuti template yang ada pada jurnal tersebut. Fontnya, font apa, ukuran berapa, dan lain-lain. Yang ketiga, sistem OJS, Open Journal System. Mayoritas jurnal menggunakan sistem OJS untuk proses submission dan review. Penulis perlu mendaftarkan akun, mengunggah naskah, melengkapi metadata, dan mengikuti alur yang ditentukan. Nah, di sini ketika saya pernah sabit sekali, di situ dijelaskan kita itu harus mendaftar akun terlebih dahulu. Selanjutnya mengunggah naskah, terus mengetik kembali abstrak. Abstraknya harus ditulis lagi atau disalin bisa, dan mengikuti alur yang ditentukan pada jurnal tersebut, pada website jurnal tersebut. Selanjutnya adalah proses peer review. Setelah dikirim, artikel akan dinilai oleh reviewer. Disinilah kualitas artikel diuji, apakah layak diterbitkan, perlu direvisi, atau ditolak. Maka penting bagi penulis untuk siap dengan kritik dan saran yang dilakukan oleh reviewer. Misalnya dilakukan revisi terlebih dahulu, karena kan memang jurnal itu terbit hanya 2 kali dalam setahun. Bisa pada pertengahan tahun ataupun awal tahun, tergantung jurnalnya masing-masing. Selanjutnya adalah biaya publikasi atau APC. Beberapa jurnal, terutama yang open access, menetapkan biaya untuk publikasi. Penulis perlu memahami rincian biaya ini sejak awal. Nah, teman-teman sekalian, biasanya tergantung Sintanya. Ada Sinta 6, 5, 4, 3, 2, 1. Semakin tinggi Sintanya, ke Sinta 1 itu semakin mahal. Biasanya untuk biaya reviewer dan lain-lain. Jadi harus kita pilih terlebih dahulu kita mau menerbitkan jurnal di jurnal yang mana. Jadi begitu kawan-kawan. Selanjutnya adalah kesimpulan. Di sini dapat disimpulkan bahwa strategi penulisan dan publikasi artikel ilmiah memerlukan penguasaan struktur IMROD, introduction, metode, result, and discussion. Selain itu, penggunaan bahasa akademik yang tepat dan kepatuhan terhadap etika ilmiah. Di sini kita nggak boleh asal comot-comot, copy paste aja, nggak bisa. Selain itu, keberhasilan publikasi tergantung pada kemampuan teknis, kesiapan menghadapi proses editorial, revisi, dan lain sebagainya, dan dukungan dari institusi. Penggunaan alat bantu seperti reference manager, misal Zotero, dan Mendeley. Selain itu, software pengecek plagiarisme itu terbukti membantu meningkatkan kualitas artikel ilmiah kita atau jurnal kita secara signifikan. Jadi begitu kawan-kawan. Sekian dari saya pada Learning Journal kali ini, kurang lebihnya mohon maaf.
Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.